Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Duo Maut. Oke, kali ini kita akan membahas apa, Mas Ferry? Ya, kita akan membahas tentang dunia pariwisata. Tentunya di yang kemarin-kemarin lagi viral nih ya, Mas Ferry. Ya, benar sekali. Apa itu? Ya, kita ada sepasang kekasih yang sedang melakukan prewedding di Gunung Bromo, Mas Nopal. Bromo di mana? Di Malang tadi. Nah, Gunung Bromo perlu kita ketahui bahwa Gunung Bromo itu terdapat di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang, Pasuruan, Probolinggo. Satu lagi Kabupaten Lumajang, ya. Empat kabupaten yang ada di Jawa Timur, Bromo. Jadi gini Mas Nopal, sepasang kekasih ini melakukan prewedding yang menggunakan atribut flare, sehingga flare yang nyala itu bisa ada apinya, keluar apinya. Ya, itu. benar. Nah, jadi mereka menggunakan atribut flare untuk keperluan properti prewednya. Jadi itu juga akhirnya flare-nya menyebabkan kebakaran di Gunung Bromo. Apalagi lagi musim kemarau yang sangat panjang ya ini, Mas Ferry ya. Ya, benar sekali. Perlu kita ketahui juga bahwa Gunung Bromo dan Gunung Semeru yang terdapat di satu kawasan, yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, ini merupakan salah satu taman nasional terbaik yang ada di Indonesia. Ya. Terus kemarin itu kira-kira kasusnya apa udah selesai ya, Mas ini, Mas Ferry? Setahu saya belum. Ya, karena Tapi belum ada putusan dari kepolisian. Oh gitu. Mas Nopal, ya benar. Nah, kan kemarin itu aku dengar-dengar berita bahwa manajemen dari wedding organizer-nya itu sudah ditangkap, sudah diperiksa. Nah, itu gimana hasilnya kira-kira Mas? Kalau udah ada kabar terbarunya atau gimana? Nah, kalau menurut saya yang mempunyai konsep daripada konsep prewedding ini itu fotografer yang melakukan prewedding ini ya, otomatis yaitu yang punya vendor. Nah, yang paling bertanggung jawab adalah vendor ini, yang punya vendor atau manajer. Jadi vendor ini harusnya ya menurut undang-undang, karena merugikan negara sampai beberapa miliar, mereka harus di penjara lah, minimal dikasih hukuman sesuai yang mereka perbuat. Namun ada keanehan nih Mas Nopal. Tapi kenapa dua pasangan ini dan vendor ketika api masih kecil, mereka itu diam saja gitu. Diam saja. Kenapa nggak berusaha mematikan apinya gitu? Kemarin juga aku sempat dengar ini sih, berita simpang siur bahwa malah sih apa istilahnya ya? Bukan tersangka ya, masih belum tersangka ya? Belum tersangka. Yang foto ini malah menyalahkan pihak Bromonya, itu gimana Mas Ferry? Nah, kalau menurut saya kayaknya itu dua pasangan itu kayaknya otaknya juga ikut kebakar kayaknya. Hilang. Iya, hangus terbakar. Iya. Jadi gimana ya? TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang merupakan salah satu taman nasional di Indonesia. Yang terbaik lah ya. Yang terbaik. Nah, pengunjungnya saja bisa sampai ribuan dalam satu hari. Mereka menyalahkan pihak karena tidak mengingatkan mereka bahwa tidak boleh menggunakan flare. Tapi kan namanya juga pengunjung ribuan per hari, apalagi lagi high season di Bromo, karena juga waktu itu Bromo sedang bagus-bagusnya karena sedang musim kemarau, jadi jarang ada kabutnya. Nah, masa iya ratusan petugas harus mengingatkan ribuan pengunjung tidak setimpal begitu Mas Nopal. Ini sangat-sangat disayangkan juga perbuatan daripada dua pasangan ini ya. Dua pasangan ini sangat disayangkan juga perbuatannya, di mana mereka juga harusnya bersalah namun tidak tidak mau mengakui kesalahannya sendiri. Bahasa sekarangnya apa itu? Playing victim. Playing victim. Playing victim itu perbuatan yang sangat dilarang sebenarnya. Dilarang, benar. Nah, Menurut
menurut Mas Nopan nih, Hmm. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini untuk kedepannya ini harus seperti apa untuk melangkah ke depan agar bisa kembali seperti semula gitu? Untuk menurutku ya, itu kan sekarang masih musim kemarau nih ya, masih Iya. musim kemarau yang mungkin sangat panjang ya dari bulan-bulan kemarin. Iya, Nah, sangat panjang. eh kalau menurutku gimana ya? Kalau kita membatasi wisatawan setiap masuk itu tidak dibolehkan atau diperiksa lah, Iya. diperiksa bawa barang bawaannya, ya kita juga dari petugas Bromo Tengger Semeru kan juga ya kewalahan gitu Kewalahan, kan. benar sekali. Masih kewalahan kan. Apalagi juga pengunjung Bromo tiap harinya membludak terus kan ya. Apalagi Terus, weekend. apa ya, kalau dari diri wisatawan itu sendiri memiliki pemikiran yang kritis, memiliki pemikiran yang istilahnya apa ya, luas, pasti nggak bakal dong melakukan hal-hal seperti itu. Iya, benar. Apalagi yang itikad apa ya, maksudnya lebih ke arah itu tuh tanaman semua yang dan tanaman kering gitu loh. Iya, tanaman kering yang mudah mudah terbakar. Iya. kayak gitu itu kan. Makanya saya sangat disayangkan sebenarnya. Tapi katanya udah mulai membaik lagi ya, udah mulai dibuka lagi Bromo Tengger Semeru sekarang. Ya, Gunung Bromo udah katanya udah dibuka beberapa kawasan, namun juga ada kawasan yang masih ditutup karena juga masa pemulihan. Apalagi juga lahan yang terbakar juga nggak main-main ya, hampir seluruh daripada kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyisakan cuma pemukiman sama latang-latang warga. Setahu saya seperti itu. Tuh, Itu asapnya sampai Kabupaten Malang itu. Iya, sangat disayangkan juga sih. Itu juga bakal menambah polusi daripada Indonesia yang sedang polusinya naik, lalu juga panas yang sangat amat panas, bahkan di Surabaya kemarin 42 derajat Mas Nopal ya. Nah, itu tapi dibalik itu semua juga ada hikmahnya. Katanya menurut peneliti yang pernah saya baca itu begini. Sisa-sisa abu terbakar, sisa-sisa abu bakaran dari tumbuh-tumbuhan itu akan menyembuhkan tanah, menyuburkan tanah, sehingga tumbuhan-tumbuhan yang akan tumbuh ini itu akan lebih lebat dan bahkan bisa lebih hijau dari sebelumnya. Berarti ada keuntungannya. Ada keuntungannya. Ya, ada keuntungan sebenarnya. Iya, nggak ada keuntungan. Itu bukan keuntungan, itu sebuah kerugian. Kerugian banget karena kita rugi banyak miliar juga sih. Dan itu uang kita ya yang dipakai ya. Iya, karena pajak kita dari membayar motor, membayar apapun itu, pajak kehidupan kita di Indonesia itu dibuat membayar helikopter untuk menyirami yang bukan ulah kita, yaitu ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya nih, selain adanya kebakaran di Bromo Tengger Semeru ini juga pariwisata ini sangat luas ya Mas Nomal ya. Bahkan budaya-budaya, sejarah dan sebagainya itu juga termasuk daripada lingkup pariwisata juga, karena suatu kebanggaan dan keindahan dari Indonesia itu sendiri ya, sejarah, budaya, alam yang sangat indah sekali dari Sabang sampai Merauke. Nah, ngomong-ngomong soal wisata sejarah nih, kita bergeser dari wisata alam ke wisata sejarah. Wisata sejarah itu menurut saya sih itu salah satu potensi yang dapat kita naik daun maksudnya. Kenapa? Di tahun ini karena apa? Banyak anak muda yang sekarang itu suka gaya-gaya dan style vintage. Vintage ya. Ya, vintage, retro itu sangat digemari kan oleh anak muda. Nah, salah satunya kota Surabaya yang memiliki jajaran kota tua di Surabaya ini, mulai dari bangunan yang bernuansa Cina, Eropa, Arab, itu semua ada di Surabaya.
jadi satu di Surabaya. Nah, itu juga menjadi salah satu daya tarik wisata. Menurut Mas Nopal gimana? Menurut daya tarik wisata sejarah ini? Kalau aku sendiri sih belum lama ya tinggal di Surabaya. Terus jadi aku juga belum apa istilahnya belum memahami seluruh wisata yang ada di Surabaya. Tapi dari bangunan-bangunan yang aku ketahui di Surabaya yang istilahnya bangunan tua, bangunan vintage itu salah satunya di Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan, benar sekali. Jalan Tunjungan itu yang sering banget aku ke sana. Oh iya, kita jalan-jalan sering Kita ya. jalan-jalan sering, itu terus karena vibe-nya juga mirip-mirip Malioboro ya, yang ada di Jogja ya. Kita bisa foto-foto, kita bisa menikmati jalanan kayak gitu-gitu kan. Terus menurutku iya benar bisa jadi daya tarik. Tapi apa ya? Dengan kurangnya perhatian dari pemerintahan mungkin ya itu bisa jadi apa istilahnya lama kelamaan bakal menghilang ditinggalkan kayak gitu karena kurang ada yang ngurusi juga ya. Bangunan apalagi bangunan-bangunan yang mungkin milik swasta ya, mungkin milik swasta bukan dikelola sendiri oleh Pemkot atau pemerintah kota itu. Jadi kan banyak mungkin masyarakat yang udah nggak kuat dengan adanya tuntutan dari pemerintahan kayak gitu. Jadi tapi menurutku bagus ya. Ya, bangunan-bangunan tua itu yang kita bisa istilahnya selain kita foto estetik, nah, kita bisa belajar sejarah. Ya, kayak gitu. Sejarah bangunan tersebut ya. Kemarin aku habis dari Hotel Mojopahit, aku juga foto di situ. Terus kemarin ada event apa yang replika kayak mengulang sejarah yang perobekan bendera. Oh iya, teatrikal gitu. Itu kemarin sempat nonton gitu. Ya, jadi Hotel Majapahit ini dulunya itu bernama Hotel Yamato pada masa penjajahan Jepang. Sebelum menjadi Hotel Yamato juga menjadi Hotel Oranye yang di masa pendudukan Belanda. Jadi Hotel Majapahit ini sudah 3 kali berganti nama. Dan for your information juga untuk teman-teman bahwa perobekan bendera yang berwarna biru dan menjadi merah putih pada waktu itu dengan keberanian arek-arek Surabaya dilaksanakan di Hotel Mojopahit. Begitu. Mereka hanya menggunakan bambu runcing, mereka hanya menggunakan alat-alat yang terbatas, namun semangat mereka untuk meraih kemerdekaan sangat kuat. Jadi kita harus selalu senantiasa bangga terhadap pahlawan-pahlawan yang telah gugur menjadi. Jangan melupakan sejarah itu ya, Mas Ferry. Jangan melupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, itu. Itu tadi sekilas pembahasan mengenai ngobrol santai dengan Mas Ferry dan juga saya Noval. Jadi cukup sekian ya Mas Ferry. Cukup sekian. Mungkin kita dapat menarik kesimpulan terlebih dahulu, Mas Noval. Gimana kesimpulannya Mas Ferry? Untuk kesimpulan dari podcast ini yaitu karena kita ada 2 topik nih, Bromo dengan sejarah. Karena kita menggunakan 2 topik, jadi untuk kesimpulan yang pertama yaitu tentang Bromo, yaitu Bromo merupakan salah satu kawasan taman nasional. Bagaimana kita harus tetap menjaga, karena Taman Nasional merupakan kawasan konservasi di mana di dalamnya terdapat flora dan fauna yang dilindungi juga. Nah, untuk itu kita harus tetap menjaga dan dengan salah satunya yaitu melestarikan lingkungan, mengurangi sampah ketika kita berkunjung ke Bromo, tidak membakar lahan, tidak menyalakan api unggun atau bahkan flare gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi wisatawan yang bodoh. Kita harus menjadi wisatawan yang cerdas dengan turut serta menjaga keasrian lingkungan. Nah, untuk
mungkin menurut Mas Nopal bagaimana kesimpulannya dari wisata sejarah yang ada di Surabaya? Nah kalau bisa ditarik kesimpulan dari pembahasan kita tadi, menurutku lebih ke arah saran sih ya, Iya, saran. pemerintah kota harus lebih perhatian terhadap bangunan-bangunan atau bisa dibilang Cagar Cagar budaya. budaya, Ya, ya, cagar cagar budaya. istilahnya itu bangunan lebih dari 50 tahun. Itu bisa lebih diperhatikan, Diperhatikan. dan bisa juga kita bisa membuat itu sebuah destinasi wisata. Destinasi wisata ya, Bisa jadi. benar-benar. Salah satu daya tarik wisata Nah, kan. salah satu daya tarik wisata karena wisatawan kan bermacam-macam ya. Ada Bermacam-macam. wisatawan yang ingin ke Surabaya melihat keunikan, keragaman budayanya. Bisa jadi mencari bangunan-bangunan yang tua, Iya, kayak gitu-gitu kan banyak. Jadi menurutku kesimpulannya ya lebih diperhatikan lagi mengenai budaya, sejarah ataupun bangunan-bangunan yang ada di Surabaya ini. Itu saja Mas Itu Nopal. saja Mas Ferry. Cukup sekian dari podcast kita, Ngobrol bareng ngobrol santai ya tentang pariwisata. Mungkin nextnya bakal ada lagi Ya, mungkin kalau episode 2 nanti kita akan membahas tentang lebih yang rumit tentang pariwisata Indonesia, karena pariwisata Indonesia adalah sangat luas dan juga ada yang namanya Wonderful Indonesia. Oke, sampai jumpa di episode kedua atau selanjutnya. Dadah. Bye.